Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami pada hari ini di pertemuan ketiga ini bisa bermanfaat dan dipahami dengan mudah. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran penjas orkes ketiga ini, pertemuan ketiga ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Oke, berdoa mulai. Oke anak-anak, silakan buka LKS kalian terlebih dahulu di halaman 18. Nah, pada part ketiga ini atau pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari atau belajar tentang salah satu cabang dari atletik ya. Kalau di pertemuan yang pertama dan kedua kita belajar tentang permainan bola besar dan bola kecil, pada kali ini kita akan membahas tentang atletik, yaitu tentang lari sambung atau lari estafet ya. Nah, di cabang atletik ini itu ada banyak kategorinya. Ada kategori jalan, lari, kemudian senam, senam lantai, aerobik dan sebagainya. Makanya kenapa atletik itu salah satu cabang olahraga tertua. Nah, itu tadi karena saking banyaknya caburnya. Nah, dan cabur ini kalau kalian kemarin melihat atau mengikuti di Olimpiade Tokyo kemarin, nah itu banyak sekali cabur-cabur atletik yang kalian bisa tonton dan kalian nikmati. Ya, ada kuda pelana, senam lantai itu termasuknya, ada juga lari sambung. Nah itu lari sprint, maraton itu ada semuanya. Nah itu salah satu contoh dari gerakan atau di cabur atletiknya. Nah, oke, yang akan kita bahas pada hari ini di pertemuan ketiga ini yaitu tentang lari sambung atau lari estafet. Nah, bedanya apa sih anak kalau lari biasa sama lari estafet itu? Nah, kalau lari biasa kalian hanya untuk menargetkan tubuh kalian saja atau individu satu orang kalian start sampai garis finish. Beda kalau gerakan lari estafet ini ya. Jadi lari estafet itu ada 4 pemain yang ada dalam satu tim. Nah, jadi dilakukan secara 4 orang bergu. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Oke, yang pertama, lari sambung adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian dan atau beranting. Nah, kalian tahu beranting itu. Nah, jadi nanti setiap lintasan, biasanya misalkan lintasan ini sampai sini. Nah, ini ada 4 orang yang standby. 1, 2, 3, 4. Nah, tujuannya gimana Pak? Nah, apa cuman lari KB? Nah, enggak seperti itu ya. Yang pertama, ketika ada 4 orang ini tim loh ya, ini enggak lawan ya. Jadi satu tim ada 4 orang. Tim lagi lawanmu itu ada 4 orang lagi ya. Jadi tidak ini beradu dengan teman itu enggak ya. Jadi 4 orang ini nanti menyelesaikan bergantian larinya ya dengan menggunakan estafet atau tongkat estafet. Makanya kenapa dinamakan lari estafet. Nah, itu karena menggunakan tongkat estafet itu secara bergantian. Nah, misalkan ya, ini ini tongkat estafetnya, ini contohnya ya. Nah, di posisi balok 1, 2, 3, 4 tadi ini menunggu aba-aba di yang pertama. Ketika aba-aba sudah bersedia siap mulai, nah ini lari, kemudian sambil memegang tongkat ini ya, cara memegangnya nanti saya ajari. Nah, kemudian ditaruhkan ke pelari yang kedua dengan tangan menjulur ke belakang menunggu
dari ayunan tadi ya. Ketika tek sudah dapat, kemudian yang kedua lari ke arah ketiga. Sama, ketiga nunggu, kedua ditaruhkan ke tangannya, kemudian lari lagi ke empat. Nah, keempat ini terus kemudian cepat-cepatan sampai di garis finish. Oke, sampai sini paham ya Nana ya? Saya ulangi. Jadi 1, 2, 3, 4 pelari, nah itu harus bergantian dengan memegang tongkat estafetnya, ya itu ya. Jadi 1, kedua bergantian, tidak boleh misalkan tongkatnya belum sampai di pemain kedua terus pemain kedua lari, tidak boleh ya. Jadi harus sudah memegang ini dulu, ya. Makanya kenapa dinamakan olahraga beranting ya, karena beranting bergantian seperti itu. Oke. Start yang digunakan dalam lari bersambung atau start itu awalannya ya. Startnya untuk pelari pertama menggunakan start jongkok ya, jongkok seperti biasa, jongkok. Sementara untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Nah, melayang itu seperti apa? Ya persiapan untuk langsung melayang lari. Beda kalau di start yang pertama. Ya, ada dua start. Pertama itu start jongkok. Nah, selainnya itu 2, 3, 4 dengan start melayang. Itu dipahami ya. Jangan sampai nanti keliru ya, malah jongkok semuanya atau melayang semuanya, itu tidak boleh ya. Jadi start jongkok dan start melayangnya itu berbeda. Beda di posisinya saja. Jarak lari bersambung yang sering diperlombakan. Nah, sering diperlombakan itu sering diadakan event. Nah, atletik baik putra maupun putri itu 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Itu jarak lari bersambungnya ya. Pada saat melakukan lari sambung, bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan penerimaan tongkat di zona atau daerah pergantian serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Nah, jadi pemberian tongkat itu ada tekniknya ya, tidak boleh sembarangan atau dilemparkan, itu tidak boleh, itu foul ya. Jadi memang benar-benar harus nempel ke pelari berikutnya ya, itu. Nah, misalkan, nah kesalahan-kesalahannya ya, ketika masih jauh kok pengen dilempar kok ditangkap kemudian lari, nah itu foul, tidak boleh, itu harus mengulang dari awal atau didiskualifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum tongkatnya sampai ke yang kedua, badannya sudah lari ataupun kakinya sudah melangkah. Itu juga salah satu foulnya, tidak boleh. Ya. Oke, kemudian aktivitas pembelajaran kombinasi lari sambung atau estafet. Nah, kombinasi itu rangkaian gerakan, ya. Rangkaian gerakan apa? Ya, misalkan tangan, tubuh dan kaki. Kemudian pandangan, itu kombinasi atau koordinasi. Masing-masing pelari mempunyai peran penting dalam olahraga lari estafet. Nah, oleh karena itu kekompakan dan irama lari juga harus selalu dijaga ya. Jadi jangan kok seenaknya lari dengan pelan, tidak mempertimbangkan teman yang sudah nunggu seperti itu, ataupun malah merepotkan ya, malah dilempar ataupun lari terlalu cepat malah sampai yang pelari selanjutnya itu jatuh. Nah, itu juga merepotkan. Pada jarak tempuh 4 kali 100 meter, pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet. Nah, jadi harus benar-benar dilatih cara mengoper tongkat. Nah, itu. Kemudian apabila tongkatnya terjatuh, ya, peserta lari akan langsung didiskualifikasi. Nah, itu tadi. Jadi pelari dari blok 1, 2, 3, 4 itu tongkatnya tidak boleh jatuh. Ingat-ingat. Ya, kalau jatuh ya sudah didiskualifikasi atau gagal dalam lombanya. Nah, kemudian peserta lari boleh menjatuhkan dan mengambil kembali tongkat estafet yang terjatuh, tetapi resikonya adalah kalah. Nah, itu ya bisa kalian misalkan jatuh, kalian ambil terus kalian taruh lagi di teman kalian, bisa, tapi nanti tetap di juri tetap kalah. Nah, itu. Nah, kemudian cara memegang tongkat estafet pada saat start. Nah, ini start itu hanya satu pemain ya, di start sini.
Kalau ini kan yang nunggu. Nanti ada caranya lagi, cara menangkap tongkat ini, ya. Jadi tidak cuma kok ditunggu gini ataupun gini, itu ada caranya. Yang pertama, nah, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, jari kelingking, dan jari manis, sehingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Nah, itu ada caranya sendiri ya, Nana ya. Jadi ada apa ini? Ibu jari kelingking dan jari manis. Itu cara memegangnya. Ya. Kemudian memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah, sehingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan pada saat garis start. Nah, itu caranya ya. Ada macam-macamnya. Kenapa ini harus dilaksanakan atau dipahami? Karena ketika kalian kalau memegang tongkat asal-asalan anggering ini lah Pak. Nah, kalau jatuh ya resiko sendiri kan, akhirnya didiskualifikasi gitu. Kemudian perpindahan tongkat estafet. Pada saat perpindahan tongkat ya, ini tongkat 1 ke 2. Nah, ada 2 cara perpindahan tongkat yang bisa digunakan dengan cara visual dan non visual. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, dengan cara visual. Nah, saat tongkat diberikan, penerima melihat atau menoleh ke arah pemberi, sedangkan bentuk pelaksanaannya dibagi beberapa macam. Nah, ini yang visual. Wong kita misalkan ya, ini kan misalkan ini jarak startnya kan hadap ke sana semuanya kan. Nah, jadi otomatis ketika kalian tidak melihat ke belakang, itu tidak bisa melihat tongkat yang kalian berikan atau kalian terima nanti. Bisa-bisa malah kelewat. Nah, itu visual yang pertama. Nah, caranya gimana? Dengan menoleh ke belakang seperti ini. Intinya kalian melihat teman kalian yang di belakang, karena kalian kan persiapan untuk lari ke depan lagi. Nah, dengan cara tangannya dibalik gini untuk menerima tongkat. Nah, ini yang visual, yang cara pertama itu dengan cara melihat. Nah, kalau sudah nempel tek diterima, kemudian lari. Sama, kemudian ditaruh seperti ini, yang sini lari, gitu. Dengan cara melihat atau menengok ke belakang. Ya. Yang kedua dengan cara non visual. Nah, cara ini yaitu penerima tidak melihat atau menoleh ke arah pemberi. Nah, ini tanpa sekali tidak melihat ke belakang. Jadi sudah persiapan ke belakang, tangannya cuman diayunkan ke belakang. Jadi mengira-ngira. Nah, ini 2 kategori dibolehkan semuanya, tergantung kalian mau pilih yang mana enaknya. Tapi kalau yang lebih enak atau persiapan itu memang tidak melihat. Karena apa? Kalian udah mau persiapan untuk start atau target ke depan lagi. Ya, jadi ketika sudah feeling memegang udah benar, langsung lari ke depan, gitu. Kemudian ketentuan pergantian tongkat estafet. Nah, itu ada ketentuannya ya. Daerah pergantian tongkat estafet disebut Whistle-yon. Nah, tadi Whistle-yon namanya. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, daerah pergantian tongkat berukuran 20 meter pada lintasan lari ya. Jadi ada seperti balokannya atau whistle-nya itu. Ya, jadi ada tempatnya. Tidak boleh melewati lintasan kanan dan kiri. Udah ada tempatnya. Kalau kita apa? Kalau kalian tahu di permainan softball ya seperti itu, ada kayak macam tumpuan baloknya. Kemudian pergantian harus dilakukan di daerah pergantian. Nah, ini misalkan tongkat di pelari pertama diberikan di luar zona, nah itu juga didiskualifikasi, tidak boleh ataupun tidak sah. Itu ya. Kemudian apabila pergantian dilakukan di luar pergantian, maka terkena diskualifikasi. Nah, itu tadi. Ya. Jadi misalkan pelari pertama sudah lari start dari start awal, kemudian persiapan memberikan tongkat estafetnya ke pelari kedua. Nah, itu pelari keduanya harus berada di whistle zone-nya itu tadi. Tidak boleh lewat di kotakannya yang ukuran 2 meter tadi. Kalau kelewat ya nanti diskualifikasi gitu. Sebelum daerah pergantian tongkat, tentukan tanda untuk memulai bergerak pada penerima tongkat dengan ukuran kurang lebih 10 meter. Dan tanda tersebut ditentukan sendiri oleh penerima tongkat. Ya.
Misalkan kok ada aba-aba gini-gini dulu atau apa, nah atau di kanan kiri kan itu harus kalian memberikan kode ke pelari yang pertama ya. Jadi tidak salah ketika kok tiba-tiba tangan kanan ke depan kemudian diganti kiri, nah nanti bingung, bisa-bisa jatuh tongkatnya gitu. Apabila pembawa tongkat kecepatan larinya lebih cepat dari si penerima, maka tanda harus dibuang lebih panjang. Nah, dibuat lebih panjang. Itu tadi tandanya. Apabila pembawa tongkat kecepatan larinya lebih lambat dari si penerima, maka tanda harus dibuat lebih pendek. Nah, tanda itu cuma dibuat peringatan ataupun isyarat untuk pelari yang sebelumnya. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang harus dipahami, diperhatikan ya. Yang pertama, pemberi tongkat sebaiknya secara bersilang, yaitu pelari 1 dan 3 memberi tongkat dengan tangan kanan, sedangkan pelari 2 dan 4 dengan tangan kiri atau sebaliknya. Nah, fungsinya apa? Ketika 1 dan 2, nah kenapa harus berbalikannya? Biar enak ketika memberikan ya, karena logika sederhananya ketika tangan kanan memberikan tangan kanan itu otomatis itu susah untuk memegang estafetnya. Berbeda kalau tangan kanan ke tangan kiri, nah itu sangat perlu diperhatikan ya, sangat penting ya. Kemudian penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan pelari. Nah ini tergantung individualnya masing-masing. Jika memang ada basicnya yang pelarinya cepat, nah itu bisa ditaruh di 4 ataupun di 1, ataupun juga dikombinkan dengan 2, 3. Itu terserah individunya masing-masing. Misalkan kok ada 4 tim, enggak 4 orang, kok larinya ada yang lambat, ada yang kencang, nah itu dikombinasikan saja. Ada yang taruh di depan, ada yang taruh di belakang. Kemudian jarak penantian pelari 2, 3, dan 4 harus benar-benar diukur secara cermat. Nah ini, karena 1 detik saja itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang kalian lakukan. Kenapa setiap detiknya di olahraga itu sangat penting dan sangat bermanfaat, yaitu tadi 1 detik saja kalian bisa kalah dengan lawan kalian, musuh kalian. Ya, jadi jangan sepelekan waktu ya, karena 1 detik pun sangat bermanfaat untuk para pelari. Nah kemudian pengaturan urutan pelari, hendaknya pelari yang tercepat sebagai pelari terakhir. Nah ini tadi kenapa pelari terakhir jangan ditaruh di depan. Nah karena ketika pelari 4 ini mencapai garis finish atau mencapai garis finish itu harus cepat-cepatan. Nah kalau sini kan logika sederhana itu hampir semua kurang lebih sama ya, lari sampai 20 meter itu tadi sama. Yang paling penting di pelari yang terakhir, keempat, karena itu yang bertaruh dengan musuh yang lain atau lawan yang lain, cepat-cepatan sampai garis finish, seperti itu. Nah kemudian pada lari estafet 4 kali 400 meter, nah itu hampir sama, bedanya di 100 meter sama 400 meter, bedanya di jaraknya saja ya. Kalau 100 meter ya 100 dibagi 4 orang tadi, kalau 400 setiap satunya berarti 100 meter larinya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini ya, untuk di pertemuan Jazzorkes ini tentang apa tadi, jalan lari estafet ya. Nah itu saya cukupkan. Intinya yang harus kalian pahami, kalian bedakan dengan lari sprint, lari maraton itu di ketika teknis perlombaannya ya, dengan menggunakan tongkat estafet. Nah bisa dinamakan lari sambung, lari estafet, itu salah satu cabur atletik ya. Nah the next, kalau kita sudah dibolehkan tatap muka, insya Allah saya akan praktekkan dan kalian bisa melakukannya. Nah jadi kan enak, karena di olahraga kalau di teori saja itu tidak bisa maksimal, tahu sendiri kan, karena ini kaitannya dengan gerakan-gerakan. Oke.
Untuk evaluasi silakan kalian kerjakan di LKS halaman 27 ya. Ingat-ingat, di halaman 27 di remedial ini kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Itu soalnya jawabannya udah ada semua yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, misalnya kalau yang dapat nilai 0 ya berarti tidak nonton videonya atau skip-skip. Itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas tentang lari atau jarak pendek ya, lari jalan cepat dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.